Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana jeruk nipis atau jeruk lemon bisa menghasilkan energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar kentang yang bisa menghasilkan energi listrik. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Nah, untuk saat ini kita akan belajar untuk membuktikan bahwa kentang itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Bahan yang dibutuhkan: 1. Beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. 3. 1 buah bola lampu senter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan kutub negatif. Cara membuatnya: 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Otomatis anak-anak, nanti bola lampunya akan menyala karena kentang ini menghasilkan energi listrik. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Karena kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini yang pasokannya mulai menipis. Karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Manfaat energi alternatif. 1. Matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, sumber energi pada panel surya, mobil tenaga surya. 2. Ombak. Ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. 3. Angin. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau penggerak kapal layar. 4. Air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. 5. Panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 6. Biodiesel dimanfaatkan untuk pengganti solar atau bahan bakar mobil dan diesel. 7. Gasohol dapat digunakan untuk bahan bakar motor atau sebagai pengganti bensin.
8. Biogas dapat digunakan untuk pengganti LPG dan LNG, pengganti bahan bakar kompor. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada di bumi. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. 1. Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti menghemat bahan bakar minyak. Contoh kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Contoh sikap ramah lingkungan yang ketiga adalah menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas, kita akan menghemat bahan bakar minyak. 3. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus maka akan habis. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? 1. Memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. 2. Memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. 3. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita.
Salah satu caranya dengan berolahraga. Ayo berlatih kembali bermain tangkap bola. Apakah kamu masih ingat cara bermain tangkap bola? Ayo, lemparkan bolanya. Perlengkapan yang kita butuhkan 2 bola besar dan 2 kardus besar. Aturan bermainnya: 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. 3. Letakkan kardus besar di depan setiap kelompok, berjarak 5 meter dari barisan paling depan. 4. Letakkan bola di depan masing-masing barisan. 5. Saat mendengar aba-aba mulai, anggota paling depan harus mengambil bola. Bola dipegang dengan kedua tangan. 6. Anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bola ke dalam kardus. 7. Anggota pertama mengambil bola dan meletakkan di depan anggota berikutnya. 8. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan tangkap bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.